Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Habibi AR. Saya dari mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya di mata kuliah Sosiologi Olahraga yang berjudul pembahasan tentang dampak perekonomian setelah PON ke-20 Papua tahun 2021. Nah, kira-kira di sini bagaimana dampak perekonomian dari sektor masyarakat sekitar ataupun dari negara sendiri. Nah, sebelumnya Pekan Olahraga atau kita kenal dengan PON ke-20 Papua adalah ajang olahraga nasional yang diselenggarakan semula akan diadakan pada tanggal 20 Oktober hingga 2 November 2020, tetapi ditunda 1 tahun kemudian pada tanggal 2 Oktober hingga 15 Oktober tahun 2021. Tentu penundaan ini karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda di berbagai dunia, terutama di negara Indonesia sendiri. Nah, lokasi utama dari pelaksanaan PON Papua sendiri adalah ada 4 tempat, yaitu ada di kota Jayapura, Mimika, dan kedua kota lainnya. Nah, untuk lokasi utama VANU tersebut diselenggarakan di Stadion Lokasi 6B, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Ajang ini atau PON ke-20 kali ini menjadi yang pertama kalinya sepanjang sejarah diadakan di Papua sendiri, ya. Jadi PON ke-20 adalah sepanjang sejarah dilaksanakan pertama kalinya di Pulau Papua. Nah, adapun ini adalah lokasi pelaksanaan dari PON ke-20 Papua sendiri. Terdapat 4 kabupaten atau kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan PON tahun 2021, yaitu yang pertama Kota Jayapura yang menjadi pusat dari pembukaan maupun penutupannya, kemudian Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan juga Kabupaten Mimika. Keempat tersebut adalah tempat pelaksanaan dari PON ke-20 Papua sendiri. Nah, berikut adalah dampak ekonomi masyarakat Papua pada saat pelaksanaan PON Papua berlangsung. Kira-kira seperti apa dampaknya? Apakah justru pendapatan masyarakat semakin berkurang ataupun bertambah dengan pelaksanaan PON Papua sendiri? Nah, dari hasil survei ataupun wawancara dari Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia atau Menpora, Bapak Zainuddin Amali, mengungkapkan bahwa para pelaku usaha kecil dan menengah bisa mendapatkan keuntungan hingga 4 kali lipat dari biasanya. Tentu biasanya mungkin bisa mendapatkan keuntungan 1 kali lipat atau 2 kali lipat. Pada saat pelaksanaan PON Papua ini mereka mendapat keuntungan hingga 4 kali lipat. Tentu ini sangat berdampak positif bagi masyarakat sekitar, dan hal ini disebabkan dengan hadirnya banyak sekali kontingen dari 34 provinsi yang terdiri dari 6.116 atlet tamu dan 923 atlet tuan rumah dari Papua sendiri. Tentu ini sangat berdampak dari daya beli masyarakat luar Papua maupun masyarakat Papua sendiri, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengusaha mikro, menengah, kecil maupun makro.
PON ke-20 Papua, pengaruhnya terhadap ekonomi Papua. Fakta angka. Nah, ini saya dapatkan dari web Kemenlu, Kementerian Luar Negeri.go.id. Fakta angka PON Papua berlangsung 2-15 Oktober 2021. Lebih dari 20.000 orang terlibat dalam pelaksanaan PON Papua sendiri, entah itu dari kepanitiaannya, volunteer maupun masyarakat sekitar. Ada 37 cabur yang diperlombakan, diikuti oleh 34 provinsi, diselenggarakan di 4 wilayah, yaitu Mimika, Merauke, Jayapura, dan Kota Jayapura sendiri. Diselenggarakan potensi daya beli per 10.000 penonton dari luar Papua adalah 32,58 M IDR, setara 2 juta euro. Nah, pemulihan ekonomi sektor non-tambang. Nah, tentu sorotan kali ini tertuju pada Papua. Papua sendiri kita kenal sebagai provinsi yang kaya bahan tambang. Kita sangat ketahui bersama bahwa Papua sendiri adalah pulau yang memiliki hasil sumber daya alam yang sangat melimpah dari bahan sektor tambang. Diharapkan dengan adanya PON Papua ini juga dapat menjadi momentum pemulihan ekonomi sektor non-tambang untuk provinsi ini, tentunya untuk provinsi Papua sendiri. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari sektor tambang, tetapi juga non-tambang. Harapan pertumbuhan ekonomi, kegiatan PON diperkirakan membawa peningkatan PDRB sebesar Rp 1.222,84 M atau 0,7 sampai 1,10%. Sektor yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor konstruksi dengan peningkatan 851,88 M atau 4,2% sampai 5,0%. Pelaksanaan PON ke-20 Papua diperkenankan untuk melibatkan penonton secara terbatas. Hal ini memberikan peluang dalam mendorong penjualan UMKM sepanjang PON ke-20 sendiri. Nah, kesimpulan yang saya ambil adalah PON ke-20 Papua memiliki dampak positif, khususnya bagi perekonomian masyarakat sekitar. Hal tersebut diungkapkan oleh masyarakat Papua pada saat PON ke-20 Papua berlangsung. Masyarakat dapat merasakan keuntungan hingga 3-4 kali lipat. Tentunya dalam hal ini peran pemerintah sangat diharapkan mampu mempertahankan hal positif tersebut agar pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tentu dengan mengadakan event-event besar di pulau yang jarang diadakan event seperti halnya Papua dan lain sebagainya, maka perlu diadakan kembali di tempat-tempat tersebut agar pertumbuhan ekonomi baik dari segi masyarakat atau dari sektor non-tambang ataupun dari sektor tambang dapat meningkat dan dapat menjadikan masyarakat lebih merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, ini adalah sumber yang saya dapatkan dari presentasi saya untuk hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Dari saya terima kasih, sekian. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.